Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas cerita yang unik nih. Mungkin Anda pernah dengar atau bahkan ngalamin sendiri momen lupa yang ya nggak pas waktunya gitu. Sumber kita kali ini judulnya Imam Lupa Bacaan Sholat. Kita coba bedah bareng-bareng ya. Apa sih yang menarik dari sini? Oke, jadi coba bayangin dulu nih. Anda lagi di masjid, lumayan rame, sholat jamaah, imamnya Pak Salim. Orangnya dikenal, wah khusyuk banget, bacaannya juga fasih. Awalnya sih ya lancar-lancar aja. Nah, ini dia bagian serunya. Pas banget selesai baca Al-Fatihah, Pak Salim tiba-tiba diem, hening gitu. Nggak ada lanjutannya, surah pendeknya nggak dibaca. Kelihatan banget beliau lagi mikir keras kayak, aduh apa ya tadi? Nah, diamnya ini mulai kerasa lama buat makmum di belakang. Udah mulai kedengeran tuh bisik-bisik samar. Loh, kok diem? Atau, waduh, lupa kayaknya nih. Momen blank kayak gitu, itu manusiawi banget ya. Bisa kena siapa aja. Bahkan ke orang yang kita anggap paling siap ke imam sholat ini. Ini nunjukin sisi kita sebagai manusia biasa aja gitu. Sangat relatable kan? Iya bener banget. Nah, sementara Pak Salim masih berjuang ingat-ingat. Di saf makmum mulai ada dinamika sendiri. Ada yang iseng kasih kode pakai gerakan bibir mungkin ya. Oh, coba bantu gitu ya? Iya, mungkin. Ada juga yang udah lirik-lirikan, nahan senyum. Karena suasananya jadi agak, gimana ya, canggung tapi kok ya lucu gitu. Pernah nggak sih ngerasain suasana gitu? Oh, tentu. Situasi kayak gini nunjukin kalau ya tempat ibadah pun kadang jadi cerminan interaksi sosial kita sehari-hari ya. Ada ekspektasi buat khusyuk, tapi ya ada juga reaksi spontan manusiawi yang susah ditahan kalau lihat yang nggak biasa dan lucu. Jadi kayak ada pergulatan batin kecil gitu ya, antara mau hormat sama situasi, tapi kok ya geli juga. Nah, persis. Karena surah pendeknya nggak dateng-dateng, suasana makin kikuk. Pak Salim ambil keputusan yang wah ini benar-benar nggak disangka-sangka. Suaranya sih jelas, tapi kedengeran agak bingung gitu. Beliau malah lanjut baca doa kunut. Loh, doa kunut? Iya, padahal kan doa kunut itu biasanya ya Anda tahulah ada waktunya sendiri, pas subuh atau kondisi khusus. Ini lagi sholat biasa, di rokaat itu malah kunut. Wah, bisa kebayang itu reaksinya. Kalau tadi baru bisik-bisik atau senyum ketahan, ini pasti langsung beda lagi ya efek kejutnya. Total kaget. Bener. Sumbernya cerita, suasana langsung berubah drastis. Kaget dulu, pasti. Sempat hening sesaat. Terus kelihatan banget beberapa makmum udah berusaha keras nahan ketawa, biar nggak meledak gitu di tengah sholat. Itu pasti susah banget ya. Iya, ada yang sampai nutup mulut rapat-rapat, bahunya geter-geter atau nunduk dalam banget, nyembunyiin senyum. Usaha banget itu pasti, antara jaga sopan santun sama nahan geli. Ngelihat reaksi jamaah yang gitu, kira-kira apa ya yang bisa kita lihat soal ekspektasi sama realitas ibadah jamaah dari sini? Nah, itu pertanyaan bagus. Kayaknya cerita ini nunjukin ada semacam benturan menarik ya, antara harapan idealnya sholat itu kan sempurna, khusyuk nggak ada celah. Tapi realitasnya, ya kita manusia, ada aja potensi errornya. Reaksi makmum itu campuran kaget, geli, sama usaha jaga adab. Itu kayak cerminan gimana satu komunitas bareng-bareng nyikapin gangguan nggak terduga dalam ritual sakral. Mereka nggak langsung ngejudge, tapi ya nggak bisa juga nolak sisi lucunya. Ada semacam pemakluman diam-diam gitu. Pemakluman itu kerasa banget pas sholatnya selesai. Pak Salim, wah mukanya digambarin malu banget. Langsung balik badan, ngadep jamaah, terus-terusan bilang astagfirullah sambil garuk-garuk kepala gitu, kelihatan kikuk. Iya. Tapi respon makmumnya itu loh, nggak ada yang nyela sama sekali. Malah pada deketin sambil senyum, kayak ngerti banget gitu. Ada yang nepuk pundak Pak Salim, hangat jadinya. Nah, di sini mungkin inti pesannya ya. Kejadian lupanya Pak Salim ini, yang awalnya bikin kikuk dan mungkin ketawa ketahan, akhirnya malah nunjukin sisi lain dari komunitas itu, yaitu kemampuan mereka menerima ketidaksempurnaan pakai empati. Cerita ini, meskipun sederhana, ngingetin kita kalau dalam hidup termasuk ibadah ya, aspek kemanusiaan kita dengan segala kurangnya itu selalu ada. Dan yang penting kan niatnya, usahanya.
dan keyakinan kalau Tuhan itu Maha Pengampun, Maha memahami kondisi kita sebagai hambanya. Jadi dari kisah Pak Salim ini kita nggak cuma diajak ketawa karena momen blank yang lucu ya. Mungkin pelajaran utamanya justru di situ. Gimana kita nyikapin kesalahan atau ketidaksempurnaan, baik itu di diri sendiri atau di orang lain. Apa kita langsung kritik tajam? Atau bisa nggak sih kita respons dengan sedikit humor, pengertian, kehangatan, bahkan di situasi yang dianggap serius? Ya, refleksi yang menarik ya. Gimana justru kadang ketidaksempurnaan itu malah bisa buka ruang buat, ya, pengertian dan penerimaan dalam komunitas. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Pernah nggak sih Anda ada di situasi di mana ketidaksempurnaan seseorang malah bikin suasana jadi hangat dan penuh pemakuman? Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.